Saya Irene Sekada. Nah, di sini kami akan mewawancarai seorang pendeta dari GMI Sion di Sekupang. Silakan disimak videonya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Irene Sekada, saya perwakilan dari kelas XIQ. Izin bertanya kepada Bapak yang merupakan pendeta dari Gereja GMI Sion Sekupang mengenai tugas wawancara yang mewawancarai Bapak pendeta. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang Anda pahami tentang kedewasaan hidup? Nanti saya akan jelaskan ya, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ya, yang tentang kedewasaan hidup ya. Berbicara tentang kedewasaan hidup itu tidak bisa dipisahkan dengan kedewasaan rohani, tidak bisa dipisahkan dengan kedewasaan iman. Itu harus sejalan ya. Nah, hidup secara jasmani tidak akan punya kekuatan. Hidup itu akan menjadi kehidupan yang rapuh jika tidak diimbangi dengan kehidupan rohani atau memiliki iman yang kuat. Itu yang bisa saya beri jawaban tentang pertanyaan tadi ya, tentang kedewasaan hidup. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Di sini saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu adalah bagaimana mengembangkan hidup agar kita dapat bertumbuh menjadi dewasa dan juga berkualitas. Ya. Dengan pertanyaan ini, pertanyaan yang kedua, bagaimana mengembangkan hidup agar bertumbuh menjadi menjadi dewasa dan berkualitas ya. Nah, ini memiliki cara yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh. Cara yang paling pas adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan atau hidup di dalam Tuhan. Kita tahu kan hidup di dalam Tuhan itu, kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Kita ingin bersekutu, hidup dekat dengan Tuhan itu kita harus selalu berdoa ya, harus selalu berdoa, hidup di dalam Tuhan itu. Nah, menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita, sebagaimana moto tahu kan, di dalam komunitas pemuda di GMI, kalian kan pemuda GMI itu pemuda namanya P3MI ya. P3MI itu mempunyai moto Kristus di atas segalanya, betul? Kristus di atas segalanya. Dan hidup kita ini akan menjadi dewasa, bermakna dan berkualitas jika kita menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, yaitu mengaplikasikan ajarannya ya, mengaplikasikan ajarannya. Ajaran yang paling utama oleh Tuhan itu apa? Ajaran yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan itu apa? Tidak lain adalah kasih ya. Kita harus mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan dan rela berkorban. Satu lagi, hidup yang berkualitas adalah hidup yang menjadi terang dan garam, hidup yang berguna ya, hidup yang berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini menurut saya adalah pertanyaan yang kedua, itu harus menjadi pegangan kita ya, itu harus dijalani. Baik Pak, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pak. Apa saja tantangan kedewasaan hidup sehingga seseorang bisa bertumbuh dengan baik? Nah, berbicara tentang tantangan hidup ya, hidup itu ada 1001 macam, artinya banyak sekali tantangan yang dimaksud ya, banyak sekali tantangan itu. Setiap problema, setiap persoalan, setiap masalah yang kita temukan dalam hidup itu adalah tantangan dalam hidup ya, di mana kita bisa gambarkan kalau mau
kita pilah-pilah, hitung satu-satu itu macam-macam ya. Ya tantangan atau persoalan dalam ekonomi, sakit penyakit, harapan yang tidak tercapai, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dan lain-lain, banyak sekali sebutan. Tadi saya katakan 1001 macam tantangan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya toh, kita kan sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, kita harus siap menghadapi tantangan tersebut, tidak dengan bersungut-sungut, ya kan? Lalu menyalahkan Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Nah, untuk bertumbuh dengan baik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan. Lalu, ya, kita hidup di dalam ketaatan. Coba ini lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini bukti. Ya, contoh Matius 7 ya. Untuk bertumbuh dengan baik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita alami, dan kita harus hidup di dalam ketaatan. Contohnya Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 24 sampai 27. Coba dibaca dulu. Matius 27 Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, dari situ apa yang bisa kita lihat? Ya, ini kan sebuah perumpamaan ya, sebuah gambaran tentang kehidupan kita. Ya kan, sesuai dengan pertanyaan tadi. Ya, sehingga seseorang bertumbuh dengan baik. Ya, saya katakan itu kita harus menjalani hidup di dalam ketaatan, mengandalkan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Ketaatan kan digambarkan dalam Matius 7 tadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku, itu firman Tuhan, dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana, ya kan? Sehingga datang hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu gambaran kehidupan kita. Itu angin, hujan, banjir itu gambaran dari setiap masalah, persoalan. Nah, dikatakan di sana kalau kita taat terhadap firman Tuhan, tidak hanya mendengar tetapi mentaati firman Tuhan, maka kita ibarat rumah bangunan itu didirikan di atas batu, sehingga kita bisa kuat, kita bisa kokoh, ya, kita bisa membangun kehidupan kita ini dengan baik, ya. Itu jadi mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Itu yang menjadi rahasia untuk kehidupan kita bertumbuh dengan baik, ya. Berarti yang nomor 3 itu tantangan kedewasaan hidup kita, yaitu adalah dalam taat dalam kehidupan sesuai yang diberitahukan kepada Tuhan melalui Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya, Pak. Tantangan itu kan banyak ya, supaya kita bisa menghadapi dengan baik, dengan kuat, kita mengandalkan Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan. Karena di dalam ketaatan itu ada kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan, karena kita ibarat orang yang taat itu membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Kalau di atas pasir tadi datang hujan, datang angin, lalu melanda rumah itu roboh. Tetapi kalau kita mendengar dan melakukan, kita akan kuat menghadapi masalah, ya, dalam kehidupan kita. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya mengenai tantangan kedewasaan hidup sehingga seseorang bisa bertumbuh dengan baik. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dalam pertanyaan terakhir yang dapat saya sampaikan, yaitu adalah bagaimana cara Anda memahami ayat Alkitab yaitu terdapat di Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dalam kerangka membangun kedewasaan hidup. Oke, kalau gitu saya minta tolong siapa Airin ya? Iya, saya. Airin yang membacakan itu, aku mendengarkannya, ya. Pak, saya Bacakanlah Efesus 4 ya.
ayat 11 sampai 16. Silahkan dibaca, saya dengar. Baiklah, sekarang saya akan membacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 17. 16 atau 17? 16. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Baik, ayat-ayat yang sudah Airin bacakan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16 sesuai dengan pertanyaan yang ada, bagaimana cara Anda memahami yang terkait dengan membangun kedewasaan hidup. Kalau dari ayat yang dibacakan tadi, saya melihat di sana bahwa hidup kita ini, ya kan, digambarkan sebagai tubuh Kristus. Hidup kita ini digambarkan sebagai tubuh Kristus. Nah, sebagai tubuh kita memiliki banyak anggota. Coba kita lihat nih, tubuh kita, ya toh? Kita memiliki banyak anggota. Yang masing-masing anggota itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Tangan fungsinya berbeda dengan telinga. Telinga fungsinya berbeda dengan hidung. Hidung fungsinya berbeda dengan mata, dan mata fungsinya berbeda dengan mulut, demikian kaki dan lidah dan lain sebagainya. Ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi kita diciptakan untuk saling membangun dalam fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati. Mungkin sekian video tentang wawancara kami dengan seorang pendeta dari GMI Sion tentang kehidupan hidup. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom.